Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Hadis ketiga ya? Nah, nukhlisun niyata lillahi ta'ala rajina an yataqabbalallahu a'malana fi sirrina wa alaniyatina wa an yarzuqana رؤية حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل ليلة يبشرنا بالجنة. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر sampai Ja'far Bashar aja. Al-Abdiyun ada. Pak saya qala haddatsana Muhammad bin Bashar Al-Abdiyu. In syi'tum yang zidtumu. Tambahkan Bashar Al-Abdiyu. Al-Abdiyu. Kamu baca aja nanti sama teman kamu. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. Dia setiap ada haddatsana atau apa sigat tahdits mulai dengan qala. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول baca akhirnya ya, azibin tu tan ti ko baca. سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا. Marbu' maknanya rab'atun bainan nas, seperti yang sudah ini ya, yang sudah ada di sebelumnya. Nah, artinya sedang tinggi. Nah, ba'ida ma bainal mankibain, lebar antara dua bahunya. Jadi dada Nabi itu antara dua bahunya itu lebar, luas. Jadi itu kalau di Arab untuk laki-laki itu tanda seorang yang gagah. Semakin kecil orangnya, semakin ciut ya, kecil ya. Antara dua ini bahunya itu kecil, itu terlihat biasa saja, terlihat. Jadi orang Arab itu ada sifat-sifat tertentu yang orang melihatnya, wah ini hero-nya nih ya. Kalau istilah di sana itu dalam peperangan itu sangat dilihat, orangnya tinggi, kemudian dadanya bidang, lebar antara dua bahu, itu menandakan sifat yang bagus untuk pria, sifat yang mulia. Mereka sifat yang mulia di antara para pria. Nah, Nabi itu punya dada yang atau antara dua mangkibain, dua bahunya itu lebar. Nah, azimul jummati ila syahmati udunaihi. Azimul jummati ila syahmati udunaihi. Ya, azimul jumma, al-jumma ini tengkorak kepala. Jadi kepala Nabi itu azimul jumma, besar, itu nampak besar itu karena rambut Nabi itu lebat. Ya. Dan besar kepalanya Nabi itu sesuai dengan postur tubuhnya. Ya, bukan tubuhnya agak kecil, kurus, kepalanya besar, atau badannya lebih besar pokoknya kepalanya lebih kecil, badannya besar, enggak sesuai kan? Tapi kepala Nabi itu dibilang besar. Yang pertama karena rambutnya lebat. Yang kedua karena memang kepalanya agak besar sesuai dengan badannya. Jadi nampak sesuai serasi dan nampak gagahnya.
ila syahmati udhunaihi, itu maksudnya apa? Sampai ini batas syahma ini syahmatul uzun namanya. Nah, rambut beliau kadang sampai ke situ dan terkadang sampai ke bahu. Nanti juga akan dijelaskan di hadis-hadis selanjutnya. Nah, kata udhunaihi yusra. nah, Udhunaihi yusra. syarah atau di matanya? Matanya. Di dua nuskhoh saya tidak ada yang yusronya. Apa? Kasih dua bainal qausain. Dua apa namanya? Bukan. Kurung. Tandanya kalau yang ada dalam dua kurung berarti itu bukan apa namanya? Yang tidak ada dalam nusakh saya berarti. Baik, lanjut. عليه هلة حمراء Lanjut. ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Alaihi hullatun hamra, atasnya Nabi, artinya Nabi memakai hullatun hamra, ya, baju double yang warna merah. Ya. Hullatun itu kayak kita itu pakai jubah, gamis dalam, jubah di luar. Itu hullah namanya. Ya, hullatun hamra. Ya, Nabi itu memakai salah satu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baju yang double, ada jubah dalam, di luarnya ada jubah luaran itu. Ya, tahu ya jubah luaran itu. Nah, yang kayak ada yang berkancing, ada yang enggak. Nah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Artinya saya enggak pernah melihat sesuatu, ya, artinya enggak pernah melihat orang memakai hullatun hamra lebih indah, lebih bagus dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab. Tapi ketika Nabi yang memakainya, kalau sahabat mengatakan tidak ada orang yang lebih tampan, tidak ada orang yang lebih indah memakai hullatun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wa alihi wasallam. Ingat ya, dalam talaqi hadis itu detail bacaannya ya. Kalau terakhirnya baca fathah, ya baca. Kalau haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyanu qala an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib qala, berkata Bara' bin Azib radhiyallahu an, ma ra'aitu min dhilimmatin. Limmah itu rambut yang sampai ke syahmatul uzun. Rambut yang menjulang apa istilahnya, yang jatuh sampai syahmatul uzun, yang panjangnya sampai ini, itu namanya limmah. Dhilimmatin artinya apa? Orang yang mempunyai rambut sepanjang itu. Ya. Fi hullatin hamra. Ya. Tidaklah melihat aku orang yang memakai orang yang rambutnya sampai ke telinga. Fi hullatin hamra, yang memakai hullah tadi, jubah dobelan tadi, hamra yang warna merah, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pokoknya ada orang rambutnya panjang segini pakai hullatun hamra, itu tidak ada yang lebih gagah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lahu sya'run yadribu mankibaihi. Nah, lahu sya'run, Nabi juga ini menjelaskan tentang beberapa keadaan rambut Nabi. Ya, lahu sya'run, Nabi terkadang rambutnya yadribu mankibaihi, itu menempel sampai mankib. Nih, mankib apa? Pundak. Ya, sampai pundak. Nah. Ba'idu ma bainal mankibaini. Ya. Jauh artinya lebar, antara dua bahunya, seperti yang tadi dijelaskan. Nah. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Lam yakun bil qasir, Nabi itu tidak pendek, wala bil tawil, dan tidak pula tinggi sekali. Dan tinggi ini kan ada macam-macamnya. Ada orang tinggi sekali, ada orang tinggi yang tingginya itu sedang tapi
sifatnya enggak bagus. Ya, tidak sempurna. Misalnya tingginya sedang tapi dia agak gemukan. Tingginya sedang tapi dia agak kurusan. Ya. Jadi Nabi itu tingginya sedang, enggak kurus, enggak juga gemuk, banyak lemaknya, seperti yang akan disebutkan di hadis. Nanti ada penjelasan lebih tafsir. Nah, qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz Hurmuzin atau Hurmuzan. Itu kasroh Ismail atau hamzahnya Zaid? Di atasnya apa tuh? Oh, tempat saya Hurmuzin. Nah, hadis ke 5. Boleh Hurmuza, boleh Hurmuzin. Nah, lanjut. An Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib qala radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bit-tawil wa la bil-qasir. Nah, jelas ya? Maksudnya perkataan ini beberapa sifat nanti akan berulang-ulang di beberapa hadis, dan itu saya rasa tidak butuh penjelasan. Nah, syathnul kaffaini wal qadamain. Syathnul kaffaini wal qadamain. Syathnu maknanya syathnul kaffain. Dua kaf Nabi itu apa namanya? Kepalanya itu besar. Ya. Kepalan Nabi itu, kepalan tangan Nabi itu besar, menampakkan kekuatan dan tenaganya itu kuat. Jadi kan kepalan orang itu kan kadang nampak lemah, kecil, terus bengkok-bengkok apa. Tapi kalau kepalanya Nabi itu besar dan nampak kokoh, nampak kekuatannya. Begitu juga dengan qadamain, kaki Nabi, tidak kurus, tidak nampak tulangnya, ya. Kadang ada tidak sesuai juga kan. Ya, tapi kalau Nabi kepalanya itu nampak kuat, besar, berisi, berisi. Wal qadamain, begitu juga dengan kedua kakinya. Qadamain itu mata kaki ke bawah ya, itu namanya qadam. Menandakan kalau dia itu seorang yang kuat. Dhakhmur ra'si, dhakhmul qaradisi. Dhakhmur ra'si sama seperti tadi. Jadi kepala Nabi itu besar sesuai dengan postur badan Nabi. Kalau orang mangkibnya luas, artinya dua bahunya itu lebar. Kalau kepalanya kecil, kan tidak sesuai. Jadi sesuai dengan postur badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhakhmul karadisi. Dhakhmu itu maknanya besar, berisi. Al-karadis maknanya ru'usul izam. Ru'usul izam itu kayak ini misalnya. Ini ru'usul izam. Kemudian apa namanya? Pergelangan, apa nama istilahnya? Ya pergelangan-pergelangannya, apa istilahnya? Sendi-sendi. Jadi sendi-sendinya itu nampak berisi. Ya, tulangnya itu, tulang Nabi itu berisi. Kan ada orang ada yang tulangnya nampak kecil, ada yang tulangnya nampak besar. Kalau tulang Nabi itu berisi dan ruusnya, ujung-ujungnya itu terasa berisi dan besar. Nah, sifat-sifat yang seperti ini itu menandakan Nabi itu orang yang kuat. Nah, gagah. Tawilul masrubati. Nah, tawilul masrubah, dan Nabi itu di tubuhnya itu tidak banyak bulunya. Tidak banyak ditumbuhi bulu. Sebagian orang Arab itu memang banyak sampai ke badannya ada, punggungnya juga ada, walaupun nggak lebat kali tapi ada. Kalau Nabi itu tidak banyak. Ya, tawilul masrubah. Al masrubah itu bulu tipis dari dada sampai ke pusat, yang lurus, sempurna lurusnya. Nanti ada disebutkan di hadis selanjutnya. Lurus, sempurna lurusnya dari mulai dada sampai ke pusat. Jadi rambut tipis, lurus dari dada sampai ke pusat. Nah, masrubah namanya. Nah, tawilul masrubah, panjang.
إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. Idza masya, apabila berjalan, apabila Nabi berjalan, takaffa'a takaffuan. Takaffa'a itu berjalan yang sifat jalannya ini agak condong ke depan, menandakan orang ini semangat. Ya, bukan orang yang loyo-loyo, bukan pemalas. Ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah saking cepatnya jalan Nabi itu, yanhattu min sababin, kayak orang yang turun dari tempat yang tinggi. Ya, kalau kalian turun dari, misalnya jalan lah, ada penurunan, itu kan mesti jalan kita turun akan lebih cepat dibandingkan kita naik. Menandakan jalannya orang yang semangat, orang yang punya tujuan. Tapi walaupun seperti itu, Nabi itu ya biasa saja sebenarnya. Ya, makanya sebagian sahabat itu kadang kalau jalan sampai ada yang tertinggal. Nah, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wasafun Nabi, wasaf itu orang yang mensifati, bercerita tentang sifat-sifat Nabi, itu mesti biasanya kebanyakan mereka itu mengakhiri dengan kalimat-kalimat seperti ini. Artinya saking indahnya yang tidak dia perdapat dalam di fisik orang lain, pada sifat orang lain, itu mereka mengatakan lam ara qablahu, saya tidak pernah melihat orang seperti dia sebelumnya, wala ba'dahu, dan tidak pula setelahnya, mislahu, akan semisalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah, pokoknya punya fisik sempurna, punya sifat-sifat sempurna kayak Nabi ini, cuma Nabi aja. Sebelum Nabi ada, nggak pernah lihat ada orang seperti itu. Ganteng pun orang, tapi tidak pernah sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat juga tidak ada orang seperti itu. Ya, kayaknya dalam syair itu kan disebutkan, biasanya qasidah kan tahu kalian apa, salawatan. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun, ya kan? Atau wa ahsanu minka lam tara qattu ainun. Tidak ada orang yang istilahnya gini, mata itu, ya, mata siapapun tidak ada yang pernah melihat, tidak akan pernah melihat orang yang ahsan, segagah Nabi, seganteng Nabi. Nah, wa ajmalu minka lam talidin nisa, dan tidak ada juga orang yang setampan kamu, setampan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan oleh perempuan. Jadi manusia yang pernah dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang setampan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan mubarra'an, terlepas dari segala macam aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau dilahirkan seperti yang engkau inginkan. Jadi kalau kita dikasih pilihan sebelum lahir seperti apa? Mungkin ganteng semua orang sini. Ya, nah, karena kita milih kan, tubuhnya, posturnya ideal, ya kan? Kemudian hidungnya mancung, kulitnya putih, alisnya tebal, kemudian apa lagi? Ya, kulitnya putih, rambutnya hitam, lebat, pokoknya ganteng. Ya, Nabi itu seolah-olah saking sempurna fisiknya, itu seolah-olah lahirnya itu atas bagaimana sifatnya, atas keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Abi 'an al-Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu bima'na. Artinya dengan sanad lain, tapi dengan apa? Dari jalur lain, dari jalur Sufyan bin Waqi' dan dari Abi dari Al-Mas'udi dengan sanad yang di atas tadi, bihadzal isnad nahwahu, yang sama daripada makna hadis yang di atas, yang nomor 5. Nah, bimakna artinya dengan makna sifat-sifat yang sama. Nah, qala haddatsana Ahmad bin Abdah at-Tabbi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin al-Husayn wa huwa bin Abi Halimah wal ma'na wahidun. qalu
Artinya itu semua orang dari satu jalur ya. Di Ahmad bin Abda, terus dan Ali, kemudian Abu Ja'far, kemudian ya Abu Ja'far dan dianya adalah Ibnu Abi Halimah. Halimah ya, bukan Halimah. Kau bacanya apa dia? Halimah baca. Nah. Bil ha ya. Nah. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن رسول الله بالطويل ممغث ولا بالقصير المتردد ولا بالقصير المتردد. Jadi ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitawilil mummaghidhi. Al-mummaghid ay syadidut tul. Mummaghid itu bersangatan tinggi. Nah, wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak pula dengan qasir. Nah, pendek al-mutaraddid itu sifat daripada qasir. Yang maknanya bukan maknanya Nabi itu ada pendeknya tapi yang mutaraddid enggak. Ya, paham ya? Tapi maknanya menafikan sifat qasir bagaimanapun qasirnya. وكان ربعة من القوم. Mafhum, kana rab'atan ay marbu'ah, menengah. Nah, لم يكن بالجعد القطط. Walam ada wawnya. Hah? Tidak ada. Rab'atan min al-qaumi walam. ولم يكن بالجعد القطط. Baik. Boleh lam, boleh walam. Dan Nabi itu lam yakun bil ja'dil qatati, atau boleh qatit. Ja'du itu apa kemarin? Rambut yang keriting. Al qatit ya, al ja'du itu ada gelombang, apa bergelombang tapi tidak qatit, tidak bersangatan, jadi keriting. Wala bisabti, dan tidak pula lurus ya, lurus yang memang benar-benar lurus. Kana ja'dan rajilan ya, kana ja'dan rajilan, dia ada bergelombang, apa namanya itu, bergelombang tapi jatuh ke bawah ya, bukan kan ada tuh rambut yang bergelombang tapi nggak mau diatur ke sana kemari gitu kan. Rambut Nabi itu bergelombang tapi dia jatuh ke bawah, rapi, jadi ya, nggak pakai sisir pun rapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan rambutnya tidak kaku. Ya, kalaupun dia bergelombang, dia jatuh ke bawah. Jadi kalau diginikan pun dia jatuh ke bawah. Nah, beda kalau kita kan kadang walaupun agak nggak keriting, tapi kalau gelombang diginikan, ya udah semrawut di belakang tuh kan. Nah, kalau rambut Nabi enggak, dia rapi terus. Nah, kana ja'dan rajilan. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami. Al-mutahham maknanya fisik badan yang banyak lemaknya. Nabi itu badannya enggak gemuk yang berlemak, tapi berisi. Beda ya, gemuk dengan berisi beda ya. Berisi dan tidak banyak lemaknya. Jadi kalau daging itu ya memang benar-benar daging. Apa artinya? Padat Nabi. Enggak banyak lemaknya. Nah, dan apa tadi udah dibaca ya? Al-mukalsam. Al-mukalsam itu maknanya mudawwarul wajhi. Kalau ada orang apa wajahnya itu bulat, itu namanya mukalsam wajahnya. Nah, Nabi wajahnya itu tidak sempurna bulat tapi ada semacam lonjong. Paham ya? Enggak sempurna bulat gitu, tapi ada lonjong. Nah, wa kana fi wajhihi tadwir. Nah, itu penjelasan, artinya bayan. Dan di wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semacam, ya ada agak membulat tapi enggak sempurna, agak lonjong sedikit. Nah,
abyadu musharabun. Musyrabun. Di situ apa? Wa nafsu syai'. Tapi ini ya. Ini perlu juga dalam riwayat ini, misalnya kalian ngambil dari saya pakai dhabit. Ya, ngambil dari saya tulis musyrabun. Al-makru tulis itu. Al-makru di sampingnya musyrabun. Artinya apa? Yang kalian baca sama saya itu dengan lafaz musyrabun, bukan musyarrabun. Al-makru qira'ah, dari qira'ah. Al-makru yang dibaca itu musyrabun. Abyad musyrabun maknanya putih yang bercampur dengan merah, kemerah-merahan. Nanti ada sifatnya, apa nama lain. Nanti ada beberapa sifat yang penyebutannya dengan lafaz-lafaz yang lain. Misalnya nanti ada azharul laun, warna bunga. Ya, warna bunga itu apa? Putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Nah, baik. Ad'ajul ainaini. Ad'ajul ainain maknanya ad'aj al-ainain. Dua matanya itu ad'aj. Apa makna ad'aj? Ad'aj itu yang hitamnya bersangatan hitam, yang putihnya bersangatan putih. Itu ad'aj namanya. Ya. Kalau kita ada muncul urat-uratnya situ. Merah, kuning lah. Ada tai lalatnya barangkali. Ada kan? Yang matanya ada enggak kalian? Ada sebagian itu kadang ada tai matanya, tai mata. Apa namanya? Di putih-putihnya itu kadang ada kayak tai lalat atau nah, Nabi, mata Nabi ad'aj, yaitu apa? Yang hitamnya bersangatan hitam, yang putih bersangatan putih. Ahdabul asfar. Maknanya apa? Ahdabul asfar, bulu matanya itu nah, apa istilah bulunya apa? Lentik ya. Apa? Ahdab atau ahdabnya? Ahdab itu kan bulu mata. Nah. Jalil musyashi wal kadadi ajradu du masrubah ajradu du masrubatin syasnul kaffaini wal qadamaini. Nah, jalilul musyash, itu yang tadi disebutkan di sebelumnya, itu al-karadis. Ya, al-musyash. Musyash ini nih, ujung jari ini, apa namanya? Unmulah ujungnya ini. Itu namanya al-musyash. Hadis yang ke Nah, al-musyash itu apa namanya? Apa tadi? Ujung jari. Ya, ujung jari. Ila musyashihi itu maksudnya ujung-ujungnya ini. Nah, tulang ujungnya. Nah, itu apa namanya tadi? Besar, berisi. Ya, nampak besar dan berisi. Terus wal katad katadi. Nah, boleh katad, boleh katid. Bisa katad, bisa katid. Wal katadi atau wal katidi. Al katid maknahu ba'idun ma bainal mankibain. Al katid maknanya apa? Ba'idun ma bainal mankibain. Nah, terus ajradu zu masrubah. Ajrad itu maknanya apa? Ada jurdun murdun, tahu ya? Jurdun murdun. Sifat apa penduduk surga? Sifat penduduk surga itu jurdun murdun, tidak berjenggot dia, tidak berapa murdun, tidak. Murdun itu apa? Tidak berjenggot. Amrod, tahu ya? Di fikih itu kan ada amrod, tidak punya bulu. Nah, ini ajrad, artinya di badannya itu Nabi tidak banyak bulunya. Tapi ada zu masrubatin, punya masrubah. Apa masrubah? Bulu yang lurus, yang panjang dari dada sampai ke, tapi dia nggak tebal, tipis. Nah, kemudian syasnul kaffaini wal qadamain. Nah, itu yang tadi. Apa maknanya? Besar kepalan tangannya. Apa? Berisi. Wal qadamain. Terus? Nah,
إذا مشى تقلع كأنها ينحط في صوب. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. Fi sababin, dan dalam satu nuskhah min sababin. Jadi itu sama dengan maknanya takaffa'a. Ya, tadi kan ada takaffa'a, takaffuan. Taqalla'a maknanya apa? Apabila berjalan dia agak condong dan cepat, seolah-olah dia turun dari tempat yang tinggi. Nah, wa idza iltafata ma'an. Nah, idza iltafata, kalau Nabi itu menoleh, iltafata ma'an, itu menoleh semua badan. Kalau ada orang ngajak bicara dari samping, memang semuanya menoleh, bukan hanya kepalanya aja. Itu tujuannya menghormati orang yang mengajak bicara. Nah, baina katifaihi khatamun nubuwah. Nah, antara dua katif, ini katifnya, pundaknya itu ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Nanti ada dijelaskan di bab yang kedua. Apa itu tanda kenabian? Bagaimana bentuknya? Baik. Azan dulu lah ya, biar tidak nampak kali lambat kali azan. Nah, wahwa katanya baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Jadi ada semacam di situ ada kayak daging yang tumbuh keluar, warnanya agak kemerahan, yang ada ditumbuhi beberapa bulu-bulu yang tipis. Nah, nubuwah itu khatamun nubuwah, bukan cincin ya, yang dimaksud di sini bukan cincin. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah alamah, tanda para nabi. Nah, ajwadun nasi sadran, ya, paling bagusnya manusia nisbah dada. Artinya apa? Dada Nabi itu dada yang bagus. Ya, bagus itu dada gimana sih? Bidang, kokoh. Ya, nampak kokoh. Ada orang dadanya agak besar tapi tidak kokoh dia. Artinya biasa aja gitu. Jadi kalau Nabi itu nampak kokoh. Ya. Kekar, nampak kokoh, berisi. Dan antara dada dan perut itu sama rata. Nah, sama rata. Tidak lebih besar perutnya kayak kita nih ya. Nah, jalan berat. Nah, mungkin kalau jalan agak ke depan juga, cuman karena keberatan perut. Nah, tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dada kekar, nampak tegap, ya, nampak kuat, nampak orang yang bertenaga, dan sama perutnya itu rata. Kemudian apa lagi? Wa asdaqun nasi lahjatan. Wa asdaqun nasi lahjatan, ay kalaman. Ya, asdaqu paling jujurnya, paling benarnya manusia dalam perkataannya. Ya, jadi Nabi itu kalau berkata, ya, selalu berkata yang benar bagaimanapun keadaannya. Kata Nabi, wa inilah amzah. Nabi juga ada berguraunya sama sahabat, tapi apa? Walakin la aqulu illa haqqan. Tapi Nabi tetap walaupun bergurau, tapi yang dikatakan itu adalah perkara yang hak. Bukan seperti sebagian orang zaman sekarang. Ya, kadang sengaja menyebutkan, meremehkan atau membuat hal-hal yang justru menyalahi yang hak supaya orang tertawa. Kan itu kan? Nah, wa alyanuhum arikatan. Nah, qul. Nah, wa alyanuhum arikatan, dan lembutnya as-sajiyah, perilaku, akhlaknya. Jadi akhlak Nabi itu lembut. Nah, wa akramuhum isyratan, dan paling mudahnya mereka orang, isyratan, nisbah pergaulan. Ya, pergaulan dengan Nabi itu mudah. Ya. Sama orang muslim, sama orang Yahudi, sama orang kafir itu mudah. Artinya mudah tapi ada unsur tegasnya. Makanya sahabat itu walaupun Nabi itu alyan,
paling lembut orangnya, sahabat tidak ada yang merasa santai-santai, enggak. Tapi walaupun Nabi itu lembut dalam perkara agama, dalam itu tegas. Man ra'ahu badihatan habahu. Nah, orang yang melihat orang akannya Nabi badihatan, secara tiba-tiba, artinya baru pertama kali melihat Nabi, habahu, akan nampak berwibawa. Ya, habahu artinya melihat Nabi dengan pandangan yang berwibawa. Artinya orang yang pertama kali ketemu Nabi itu pasti menaruh, wah ini orang berwibawa sekali, nampak wibawanya, sampai orang yang baru ketemu saja. Dan barang siapa yang hidup bersama Nabi, ya, keseharian bersama Nabi, artinya dia memang ma'rifah Nabi itu bagaimana, ahabbahu, pasti dia akan mencintainya. Ya, seperti sahabat lah yang kita tahu sifat cintanya itu belum ada kita lihat bandingannya pada zaman sekarang. Yaqulu la'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, berkata oleh na'ituhu. Apa na'ituhu? Wasifuhu. Artinya apa? Setiap orang yang mensifati sifat Nabi, baik fisik ataupun khuluqiyah, ya, khuluq, mesti akan mengatakan apa? Lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu. Tidak ada orang yang semacam sebelum Nabi ini dan setelah Nabi. Yang seperti Nabi ini nggak ada. Pokoknya Nabi top di dunia ini,